Shalom Bapak Ibu, kekasih-kekasih Tuhan, puji nama Tuhan. Kita bersua lagi dalam kasih Kristus, di dalam ibadah patuan sekaligus persiapan untuk bersama kita menyambut undangan Tuhan, merayakan perjamuan kudus pada 3 Oktober pada hari Minggu. Di saat ini kita bersama-sama akan merenungkan sabda Tuhan, tentu didasarkan pada Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Dengan judul renungan, Hina Namun Mulia. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, seorang bapak menawarkan kepada anaknya yang masih kecil untuk memilih antara uang kertas pecahan 100.000 yang kelihatannya sudah kumal, bahkan sedikit sobek, ataukah pecahan 50 ribuan yang masih baru. Si anak langsung memilih lembaran 50 ribuan. Lantas ayahnya bertanya apa alasannya. Si anak memberi jawaban bahwa 50 ribuan masih baru itu menarik penampilannya dibanding dengan 100 ribuan yang sudah kelihatannya kurang bagus. Kekasih Tuhan, pilihan si anak sebetulnya mewakili cara pandang dunia yang cenderung mengutamakan aspek penampilan lahiriah dibanding aspek nilai hidup yang ditaruh Tuhan dalam diri manusia. Dalam bacaan tadi diinformasikan bahwa Tuhan telah menaruh kemuliaan dalam diri tiap manusia sebagai modal untuk memenuhi panggilannya, yakni mengelola hidupnya dan berkuasa atas ciptaan lainnya. Bapak Ibu boleh melihat di ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Walaupun manusia sudah jatuh ke dalam dosa, kemuliaan itu tidak hilang atau diambil kembali oleh Tuhan. Namun justru melalui pengorbanan Tuhan Yesus, kemuliaan tadi dipulihkan kembali. Sehingga seperti apapun keadaan lahiriah seseorang, kemuliaan tidak akan bisa hilang. Maksudnya, entah miskin, entah keadaan melarat, atau hina dalam pandangan manusia, dia tetap mulia dalam pandangan Allah. Status hina atau melarat tidaklah menghilangkan kemuliaan dalam dirinya. Sebaliknya, kemuliaan dalam diri justru membuat cara hidup seseorang menjadi mulia dan terhormat di mata Tuhan dan sesama. Saudaraku, memang tak dipungkiri bahwa kadang orang berpikir seseorang akan dipandang mulia atau terhormat ketika dia kaya, ketika dia punya jabatan, ketika dia punya pekerjaan yang menjanjikan masa depan. Pendapat ini bisa saja benar, bahwa kekayaan, jabatan, atau pekerjaan membuat seseorang mulia. Namun sepanjang dia menggunakan atau mengelola semuanya dengan rendah hati dan membuatnya bermanfaat bagi sesama, sekalipun memang tidak mudah. Saudaraku, patutlah disadari bahwa walaupun manusia sudah ditebus dari dosa, namun peluang untuk jatuh dan jatuh selalu terbuka. Sehingga kalau mungkin saja ada yang sempat berpikir, wah
dosaku terlampau besar sehingga tak mungkin diampuni. Kemuliaan dari Tuhan sudah hilang dalam diriku. Bila pikiran demikian muncul dalam benak, maka jangan terpengaruh olehnya. Karena demikianlah cara iblis mempengaruhi manusia agar tidak boleh percaya kepada pengampunan yang setiap saat disediakan Tuhan bagi manusia. Bukti bahwa pengampunan yang terus berlaku adalah setiap kali kita diundang Tuhan untuk merayakan perjamuan kudus, tentu tak lain adalah untuk mengingatkan kembali bahwa peristiwa pengorbanan Kristus demi penebusan dan penghapusan dosa selalu berlaku. Jadi manusia, khusus para pengikutnya, diingatkan bahwa penebusan masih terus berlaku bagi orang yang dengan kerendahan hati memohon pengampunan. Saudaraku, keadaan kita adalah ibarat uang pecahan 100.000 rupiah yang walau kondisinya memprihatinkan karena kotor, sobek, atau bahkan ditolak, namun tetap bernilai atau berharga. Tiap kali merayakan perjamuan kudus, selain mengingatkan bahwa setiap saat disiapkan pengampunan bagi kita, juga adalah saat untuk meyakinkan kembali bahwa sekalipun seluruh dunia memandang para pengikut Kristus itu hina, namun tidaklah mengubah pandangan Tuhan bahwa kita tetap mulia. Oleh karena itu, mari kita siapkan diri dengan sungguh agar layak memenuhi undangan mulia merayakan perjamuan kudus sebagai tanda dan pengingat bahwa pengampunannya selalu memperbaharui kemuliaan dalam diri manusia yang kian pudar karena dosa. Pengampunannya berlaku untuk semua bentuk kejahatan dan dosa, bahkan sebesar apapun. Pengampunan pasti berlaku bagi semua orang yang datang kepadanya. Ingat sabdanya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Selamat mempersiapkan diri, selamat merayakan perjamuan kudus 3 Oktober. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kita bersama bersatu dalam doa. Maha Kudus, Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena walaupun kami hina, namun Tuhan membuat kami mulia karena kemurahan-Mu atas hidup kami. Kemuliaan yang Tuhan tanamkan dalam diri kami sekaligus menjadi panggilan dan tanggung jawab untuk mengelola hidup dengan sebaik mungkin, dan kami pun belajar untuk menjadi bermanfaat bagi seluruh ciptaan lainnya. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga percaya bahwa pengampunan Tuhan Yesus senantiasa berlaku dalam kehidupan kami. Setiap saat ketika kami datang kepadamu, maka saat yang sama pun kami memperoleh pengasihan dan kemurahan dari Tuhan. Oleh karena itu Bapa,
Kami datang bersujud di hadapan Tuhan, mengucap syukur karena Tuhan setia menyertai kami dalam hari-hari kehidupan kami, hari-hari pergumulan kami, sampai dengan saat ini Tuhan mengizinkan kami untuk beribadah baik dalam rumah kami masing-masing, dalam sel pelayanan, ataupun dalam keberadaan di pantan-pantan. Terima kasih Tuhan mengizinkan kami untuk kembali mendengarkan sabda-Mu, bahkan juga menaikkan pujian dan hormat kami karena Dikau Allah yang setia memelihara kami dengan kasih yang tak berkesudahan. Bapa, terima kasih. Kami mohon Tuhan berkenan mengampuni kami, mengampuni dosa dan pelanggaran kami. Teristimewa kami yang sedang mempersiapkan diri untuk memenuhi undangan Tuhan, undangan kudus pada tanggal 3 Oktober mendatang. Tuhan Yesus, kami mengaku kami penuh dengan pelanggaran, kami penuh dengan dosa, kami berkhianat kepada Tuhan. Kami memilih jalan dan langkah kami yang cenderung sesat dan menjauh dari Tuhan. Kami lebih mengutamakan hidup untuk diri sendiri ketika dalam saat yang sama kami mengabaikan panggilan untuk hidup bermanfaat bagi sesama, bahkan alam semesta ini. Mohon ampun Tuhan Yesus. Lalu berkenan Bapa datang dan jamah hidup kami, perbaharui hati dan batin kami, perbaharui seluruh keberadaan kami. Dan Bapa persiapkanlah kami agar kami layak merayakan perjamuan kudus dengan hati yang penuh sukacita, hati yang penuh tentram, dan hati yang penuh dengan damai sejahtera yang datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati juga seluruh pelayan-pelayan Tuhan, Gereja Kristen Jawi Wetan, dan khususnya pelayan-pelayan Tuhan di Jemaat Pari. Biarlah kami semua diberkati dengan peran-peran, dengan aktivitas, dengan mempersiapkan sarana dan prasarana di dalam merayakan perjamuan kudus ini. Biarlah Tuhan memberikan kami hati yang penuh sukacita, hati yang setia untuk berperan serta dalam mempersiapkan semuanya. Kami juga berdoa bagi warga jemaat, Tuhan memberkati setiap pribadi yang telah menyatakan kesediaan diri untuk memenuhi undangan mulia ini. Biarlah Tuhan memberkati dengan kekuatan, dengan kesehatan, dan juga Tuhan sucikan dan kuduskan, sehingga pada saatnya kami semua bersama-sama menerima roti dan juga anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus. Ketika kami makan dan meminumnya, kami mengalami sukacita dan damai sejahtera karena pengampunan yang datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa dan menyerahkan keberadaan seluruh warga jemaat, keluarga demi keluarga, persekutuan. Tuhan Yesus memberkati kami semuanya, sehingga biarlah keberadaan kami sebagai persekutuan umat Allah, baik dalam kehidupan bergereja maupun dalam kehidupan bermasyarakat, kami mampu menyatakan diri kami mampu mewujudkan kemuliaan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan dalam diri kami, di dalam kehidupan berelasi dengan sesama dan juga dengan alam semesta ini. Sehingga keberadaan kami yang Tuhan ciptakan mulia tetap kami nyatakan lewat perilaku hidup kami,
lewat relasi kami dan hubungan kami dengan sesama lainnya. Sehingga walaupun keberadaan kami sederhana, kami tetap mulia di dalam pandangan Tuhan dan kami pun boleh bermakna bagi orang banyak. Tuhan lindungi pemerintah, berkati pemerintah kami dalam seluruh daya upaya untuk membangun bangsa kami ini, sekalipun memang saat ini kami bersama-sama harus melewati atau harus menghadapi krisis karena pandemi COVID-19. Kami percaya Tuhan setia memberikan kekuatan kepada pemerintah, kekuatan kepada seluruh komponen bangsa, memberikan kekuatan bagi kami sebagai rakyat. Biarlah kami bersinergisitas bersama-sama untuk membawa bangsa ini melewati krisis yang sungguh memprihatinkan ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami berserah diri sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengarkan doa dan permohonan kami yang jauh dari sempurna ini. Kami haturkan bersama-sama kepada Bapa di surga di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.